نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أيها الكرام معاشر المسلمين رحمكم الله para alim ulama, para asatidz kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu-ibu sekalian dan jamaah yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan hari ini di tempat yang mulia dan mudah-mudahan di yaumil akhir Allah kumpulkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah kita, suri tauladan kita, qudwah kita, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum dimulai, tadi saya mulai jam 8 biar sama-sama enak. Karena ini sudah malam, ya. Saya dikasih waktu berapa menit? Kalau monggo ngajak ribut, ya. Sampai jam 12 pun kuat, Pak? Saya nggak kuat. Enak aja bilang kuat, ya. Subuh masih ada acara, sebelum subuh harus jalan, ya. Baik. Waktunya berapa menit? 2 jam? 1 jam, ya. Nanti diingatkan, kalau lebih 1 jam diingatkan. Kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah dengan bulan haram. Tadi dibaca ayatnya, surat At-Taubah. Di ayat 36 dijelaskan bahwa ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu sudah ketentuan. Bahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas demikian juga. Dan ada 4 bulan yang dimuliakan. Fiha arba'atun hurum. Bulan apa yang dimuliakan? 1, bulan Syawal. 1 bulan, astagfirullah, ini hafal apa enggak ini? Belum. Nah, 1 bulan, Rajab. Ya. Rajab, langsung Rajab, ya. Kita flashback dulu ke belakang. Sebelum Rajab, kita dimulai dengan apa? Muharram. Sebelum Muharram,
Jadi ada 3 berturut-turut. Dijelaskan Nabi Muhammad Muslim. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu yang terpisah. Bulan apa? Bulan Rajab apa Rajab? Ya, Rajab ya. Bulan Rajab. Satu yang terpisah. Di bulan ini dianjurkan memperbanyak amal saleh. Di antaranya dalam hadis Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, afdalus siyam ba'da Ramadan siyam fi syahril Muharram. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan, puasa wajib, itu puasa di bulan-bulan haram. Dirinci lagi diantaranya dalam hadis dari An-Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Abu Qatadah ini ditanya tentang puasa di hari Arafah. Faqala yukaffiru sanatil madiyah. Itu menghapus dosa setahun yang lalu. Kapan? Tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatil madiyah. Ini hadisnya nyambung dari Arafah terus masuk Asyura. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa-puasa, termasuk puasa Senin dan Kamis. Puasa di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram itu dianjurkan, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dalam hadis Sahih Bukhari, di antaranya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berpuasa di tanggal 9. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, seandainya aku bertemu dengan Muharram di tahun depan, aku akan berpuasa dari tanggal 9, Yaumut Taswa. Jadi dianjurkan puasa 9, 10. Tanggal 9, 10 itu jatuh pada hari Ahad sama Ahad kapan? Ahad kapan? Besok. Jadi besok dianjurkan puasa. Kalau Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala memakruhkan kalau puasa tanggal 10 Muharram saja. Jadi kalau mau puasa tanggal 9, 10. Kalau sudah puasa, sudah? Insya Allah didapatkan kebaikan. Di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak amal saleh. Salah satu amal saleh adalah tadi yang disampaikan. Duduk di majelis ilmu. Kita pada malam ini sama-sama duduk, niatnya luar biasa. Hadisnya tadi disampaikan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini redaksinya dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh datang ke sini kan tidak mudah. Allah sekarang mengaji via YouTube saja sudah selesai. Ustadz-ustadznya keren-keren. Sama nggak ngaji di YouTube pakai TV atau pakai handphone dengan ngaji datang ke sini? Sama nggak? Sama apa enggak? Bedanya apa? Hah? Oh, itu mah klasik. Apa bedanya nonton bola via televisi sama nonton langsung? Beda nggak? Bedanya apa? Mahal kalau datang mah, mesti bayar. Tapi bukan itu. Orang yang datang ke sini pengorbanannya luar biasa. Makanya jangan dianggap sesuatu. Menyajikan minuman ini bagian dari kebaikan. Roti yang disajikan kebaikan semua. Bapak melototin saya, kalau ikhlas, nggak tahu baik apa enggak. Yang melototin itu nggak tahu ngajak ribut atau enggak.
Tapi mohon maaf, semua kebaikan yang dibalas oleh Allah. Dan tidak usah khawatir, dicatat. Apalagi di bulan yang mulia ini. Kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Kanan kiri yang duduk. Hati-hati Pak, di sebelah kanan Bapak ada teman. Ada? Betulan. Allah yang menjelaskan. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat di kanan di kiri nongkrongin terus apa yang dilakukan oleh kita. Dan jangan dikira Allah tidak tahu apa yang kita lakukan. Apalagi yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan dikira Allah tidak tahu. Tapi kok masih hidup orang-orang zalim? Famahhilil kafirina anhilhum ruwaida. Dikasih tangguh nggak? Kasih tangguh. Kenapa kebanyakan yang duluan meninggal orang-orang? Orang soleh apa orang durhaka? Kata siapa? Ngarang, mati urusan Allah ya. Bapak mau duluan mau belakangan? Belakangan orang-orang. Katanya yang duluan orang-orang soleh, yang belakangan orang-orang. Mohon maaf, memang hidup itu sudah diatur oleh Allah. Orang zalim masih dikasih kesempatan, tapi jangan dikira Allah lah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di dalam surat Ibrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan dikira, jangan kau mengira Allah lalai apa yang diperbuat oleh orang-orang tadi. Innama yu'akhiruhum, sesungguhnya Allah menangguhkan mereka, mengakhirkan mereka, umurnya panjang. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, pada hari ketika mata terbelah. Mohon maaf, ada yang pernah dengar kisah Firaun? Firaun mengatakan, aku berserah diri. Wa ana minal muslimin. Firaun mengatakan, wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang yang berserah diri, ya Allah. Bayangkan. Firaun luar biasa. Tapi Firaun berserah diri kepada Allah. Cuman Firaun berserah dirinya waktu sakaratul maut sudah di sini. Telatlah. Allah menjawabnya tuh. Al-an wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang? Kaget Pak? Luas. Astagfirullahaladzim. Ini baru segitu sudah. Bagaimana kalau datang malaikat pencabutnya? Datang sendiri. Lagi ngapain? Yang kemarin berapa orang di sini? Ini kisah nyata Pak. Ini ngalangin ini nggak? Yang ngaji ke saya itu, saya kebetulan mengajar komunitas Gojek setiap Jumat malam. Ngajinya nggak lama, Mbak Daisa sampai jam 11.
Ya. Qadarullah, saya dikirim video, ada di grup. Baru kecelakaan. Saya pikir dia cuma dikirim dan dapat dari teman. Ternyata dia ada di lokasi. Persis di belakang kendaraan yang gede itu. Apa yang gede? Hah? Mohon maaf, ini orang yang soleh sih. Orang yang soleh, rajin sedekahnya. Sedekahnya nggak pernah gede-gede kan? Sedekah makanan, gorengan, bahkan bantu orangnya rajin, ringan tangan. Sampai cerita begini, Ustaz, kalau saya tidak nunggu beberapa saat, saya jalan duluan, saya bisa jadi ada yang di depan. Dia sampai ikut membantu ngangkatin, Pak. Saya mohon maaf lihat videonya juga nggak tega. Itu makin mengenaskan, palanya pecah, dia ngangkat sendiri. Insya Allah. Hidup seperti itu. Jangan sampai kita telah. Bulan ini adalah bulan yang mulia. Maka Allah menyuruh kepada kita, ayo kita sama-sama berbuat kebaikan. Kalau orang berbuat kebaikan itu, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Di dalam surat Al-Fat, yang menurunkan sakinah kepada orang beriman siapa? Allah. Kalau kita duduk nyaman datang ke masjid, orang beriman tuh kalau datang ke masjid nyaman. Kenapa nyaman? Kenapa nyaman? Bukan astagfirullah. Bukan ada malah AC, bukan. Itu menyamanin di rumah, ada kasur, bisa tidur. Kenapa nyaman orang datang ke masjid? Fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah. Orang yang menuju sini, orang yang menuju cahaya Allah. Di mana cahaya Allah itu berada? Hidayah Allah, keimanan bisa diperoleh ketika datang ke masjid. Dalam hadis yang sahih, kalau orang datang ke masjid memenuhi panggilan Allah salat berjamaah, ini menunjukkan orang masih punya iman. Mohon maaf, saya mau nyolatin kalau orang masih datang ke masjid. Tapi kalau orang sudah tidak mau datang ke masjid, kalau guru saya ketika di pondok itu paling keras. Kalau orang yang nggak pernah sholat, perlu nggak disolatin? Perlu disolatin nggak? Hah? Perlu. Suruh sholat sendiri. Ya? Guru saya praktis ketika di pondok. Dia ini, kalau orang nggak pernah sholat, disuruh sholat, mana mungkin mau? Kalau Allah menjanjikan sesuatu ancaman yang luar biasa buat orang meninggalkan sholat, lalu buat apa kita mendoakannya? Ya tapi mohon maaf ya, jangan sampai di sini kalau ada meninggal nggak usah disolatin, jangan gitu ya. Tetap datang. Tapi memang kalau ada orang yang nggak pernah sholat, nggak datang ke masjid, sampai sekarang saya walaupun datang tapi tidak ada kesempatan untuk nyolatin. Saya datang ke rumahnya takziah, tapi untuk nyolatin sibuk. Ya, memang sudah diatur sama Allah. Bukan ketika ada kematian tahu-tahu sibuk, tidak. Tapi memang ada acara. Sehingga tidak disolatkan. Ini kebaikan orang datang ke sini masih ada iman. Di bulan yang mulia ini kebaikan dilipat gandakan. Orang yang datang ke masjid menunjukkan kalau orang ini masih ada iman. Sebab apa? Saya dijelaskan maksudnya. Fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah Allah
ditinggikan, disebut nama Allah. Datang ke sini mau ngapain? Tadi sebelum Isya sudah datang baca Quran, Masya Allah. Kalau lihat ketemu orang soleh itu nikmat. Mohon maaf, saya melihat ini semuanya calon penghuni surga semua. Kelihatan Pak kalau calon penghuni surga dari wajahnya, walaupun punya utang. Ya betulan. Kelihatan, yang punya utang kelihatan. Dari wajahnya kelihatan. Ada yang berseri-seri walaupun ketawa, kalau yang punya utang tuh beda ketawa. Ya. Dan surat Al-Imran, Pak. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Memang kelihatan dari muka. Pada hari itu ada yang wajahnya berseri-seri. Wajahnya putih berseri-seri. Pada hari itu juga ada yang wajahnya hitam. Dan na'udzubillah, ini orang yang celaka. Orang yang datang ke sini menunjukkan orang yang sudah hilang. Maka dijaga, jangan sampai ketika kita menjalani kehidupan, na'udzubillah, godaannya luar biasa. Minggir dikit, na'udzubillah. Kenapa? Karena godaan di akhir zaman ini begitu dahsyat. Di bulan Muharram ini kita bersyukur. Di bulan awal bulan ini dimulai dengan bulan yang mulia. Tahun Hijriah ini diakhiri dengan bulan haram, diawali dengan bulan haram. Ini kasih sayang Allah. Rahmat Allah itu diturunkan pada orang-orang demikian. Yang harus kita lakukan yang pertama di bulan haram ini, ayo kita sama-sama mengintrospeksi diri. Kenapa perlu introspeksi diri? Karena ini bagian dari amal saleh. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Berat hisab. Yang pertama, ayo kita sama-sama lihat bagaimana agama kita ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh dan beragama? Atau bahkan lebih mengutamakan kehidupan dunia? Karena ada manusia demikian. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Bahkan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia yang begitu cepat, terasa cepatnya. Hidup ini singkat, Pak. Saking singkatnya tidak terasa. Ternyata kita sudah mulai berubah. Jenggot yang tadinya hitam berubah berwarna, rambut yang tadinya hitam berubah, kulit yang tadinya kenceng berubah. Siapa yang keriput? Kenapa keriput? Sudah? Nggak bisa ditahan nggak Tuhan? Kenapa nggak bisa nahan? Karena kita bukan yang menguasai kehidupan. Masya Allah, tidak terasa. Kemarin masih, kalau di jalanan masih ingat nih, ada macam-macam bisa dilawan. Kalau sekarang berat. Jangankan di jalanan, lagi duduk saja mau berdiri. Ada sakit pinggang, ada kaki, asam urat, Masya Allah. Ternyata Allah sudah mengingatkan banyak. Mestinya menjadi bahan tazkirah bahwa dunia ini begitu singkat. Padahal Allah mengingatkan kepada kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik apa enggak? Lebih baik. Kehidupan akhirat kekal. Di dunia tidak ada yang selamat. Dunia ini adalah kehidupan yang hanya sementara saja.
Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah sambil ngabar, ayo kembali ke jalan Allah, kabarkan pada hamba-hamba. Nabi ibadi, kabarkan pada hamba, anni, sungguhnya aku, anal ghafurur rahim, aku adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Saking sayangnya Allah, berapa kali kita durhaka, tapi masih diberikan kesempatan. Bahkan bisa bertemu di bulan Muharram, bahkan kemarin yang luar biasa, begitu menakutkan dan mengerikan, pandemi yang Masya Allah melumpuhkan hampir semua ini, ekonominya, bahkan masjid-masjid seumur-umur baru kali salat Jumat libur. Betulan Pak, ini mestinya dibantah buat kita. Allah ingin menguji semua, walaupun apa yang terjadi ini bagian dari ujian. Cuman ujian buat siapa? Dalam Al-Quran ada 3. Apa yang menimpa diri kita ini, pertama bisa jadi itu adalah ujian, bisa jadi itu adalah teguran, dan bisa jadi itu juga adab Allah kepada orang. Ya. Kalau buat orang beriman dijamin ujian, karena setiap orang pasti diuji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Ini ujian. Karena kalian adalah orang beriman senantiasa diuji. Kalau orang ini rajin salatnya, rajin puasanya, menjaga perintah Allah dan Rasul, dijaga betul-betul apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, la yazalul bala bil mu'min. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yazalul bala bil mu'min fi jasadihi wa malihi wa waladihi. Orang beriman ini tidak akan pernah berhenti, terus akan ditimpakan musibah, baik yang berhubungan dengan badan, jasad, fisik, hartanya, wa waladihi, bahkan anak, hatta yalqallah, sampai dia bertemu dengan Allah, wa ma alaihi khati'ah, tidak ada satu pun kesalahan yang ada dalam dirinya. Jadi bala ini merupakan kasih sayang Allah kepada orang beriman. Allah mengangkat kesalahan-kesalahannya, menghapus dosa-dosa. Dalam hadis Bukhari, tahurun insyaallah, membersihkan. Tapi kalau buat orang-orang yang lalai, banyak perintah Allah yang dilanggar, larangan-larangan Allah dilanggar, maka ini bagian dari teguran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di dalam surat As-Sajdah dijelaskan, wala nudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Surat ini sangat dianjurkan dibaca. Kalau dihafal apalagi. Kalau mungkin di sini sudah biasa. Ya. Salat subuh atau salat Jumat, ya. Wala nudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar. Wala nudziqannahum minal 'adzabil adna. Kami timpakan kepada mereka minal 'adzabil adna, dari adab yang dekat, dunal 'adzabil akbar, sebelum adab yang jauh lebih besar. Di mana? Di yaumil akhir. La'allahum yarji'un,
supaya mereka mau kembali kepada Allah. Bayangkan tidak sedikit ketika Allah timpakan musibah, mau kembali kepada Allah. Ketika terjadi tsunami, tidak sedikit orang yang sadar mau kembali kepada Allah. Bahkan ada orang di luar Islam melihat bagaimana Allah membinasakan dalam waktu sekejap. Dia berpindah agama, masuk Islam karena Allah selamatkan. Masuk masjid, semuanya. Walaupun tidak sedikit, setelah itu balik lagi. Tapi ada juga orang yang Allah timpakan ini bukan teguran. Na'udzubillah min dzalik. Itu jelaskan di dalam surat Al-Isra. Ini bagian dari azabnya Allah. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Kana dzalika fil kitabi mastura. Masyaallah. Kalau penduduk sebuah negeri durhaka, niscaya kami akan binasakan sebelum datang hijrah. Dibinasakan oleh Allah. Lalu banyak contohnya. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah, bukan fenomena alam. Hujan yang terus menerus tidak berhenti-henti, yang begitu derasnya, air yang begitu tercurahnya sampai di bumi mengeluarkan mata air yang luar biasa. Bukan fenomena alam. Kenapa? Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara. Dikarenakan kesalahan mereka. Mereka diadab oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Bukan karena fenomena alam. Memang hati-hati. Apa yang terjadi di muka bumi ini tidak serta-merta tanpa ada sebab. Buat orang beriman luar biasa. Maka di bulan Muharram ini ayo kita sama-sama semakin dekat kepada Allah. Bersyukur Allah masih memberikan kesempatan. Allah masih memberikan kesempatan untuk beramal saleh. Maka lakukan amal saleh dengan sebaik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Surat Al-Hasyr. Wattaqullah innallaha khabirum bima amanu. Orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sebab Allah azabnya tidak ada tandingannya, siksanya tidak ada tandingannya. Bahkan balasan yang Allah berikan juga luar biasa. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Coba perhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Semua rata-rata nabung. Dulu masih muda mempersiapkan untuk hari tua. Menyiapkan tabungan untuk hari. Setelah tua masih bukan nggak tabungan? Untuk hari apa lagi? Untuk masa depan masih disiapkan? Masih disiapkan? Masih disiapkan? Hari apa? Akhirat. Mohon maaf, makanya sudah sewajarnya kalau datang ke masjid ya, terutama yang sudah pensiun, jangan sholat di rumah. Kenapa? Mau kapan lagi? Betul. Kalau yang masih muda, saya masih muda. Tapi mohon maaf, ketika Allah ngasih kesempatan ini, mestinya jangan disia-siakan. Kebaikan yang Allah berikan ini, karena tidak akan pernah terulang. Hari esok belum tentu ada.
Tapi hari ini ketika diberikan kesempatan untuk beramal saleh, lakukan amal saleh. Dalam surat Hud, innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan duduk di majelis ilmu, sedekah, salat sunnah, salat tahajud, salat berjamaah, tilawah Al-Quran. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Di bulan ini bulan yang mulia, mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Satu, bagaimana agama kita. Yang kedua, mulai saat ini sama-sama memperhatikan apa yang kita makan. Dari mana kita peroleh? Karena itu akan ditanya. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surat apa? Surat Al-Quran ya. Surat apa? Al-Maun. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surat At-Takatsur. Setiap kenikmatan akan ditanya. Setiap kenikmatan akan ditanya. Nikmat melihat. Kau gunakan untuk apa kelihatannya? Bahkan semuanya akan menjadi saksi dia dan akhir dari apa yang sudah kita perbuat. Maka mohon maaf, perbanyak saksi dalam kebaikan dunia. Mumpung kita diberikan kesempatan. Di antara saksi dalam kebaikan, nggak usah jauh-jauh dari kita dulu. Ini tangan kita yang sering dipakai. Ada yang pegang tasbih, silakan. Ada yang dikirnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang dikir pakai tangan di sini? Jadi dari kita bicara kan bicara. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Ketika musuh-musuh Allah itu digiring. Ini mohon maaf, kelompok-kelompok di dunia tidak kelihatan. Bahkan sekarang kelompok kanan, kelompok kiri kelihatan. Orang beriman, orang munafik kelihatan. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum. Di dalam surat Fussilat. Syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa junuduhum bima kanu ya'malun. Ini ketika digiring oleh Allah akan menjadi saksi. Apa? Syahidah alaihim sam'uhum, pendengaran mereka akan menjadi saksi di akhir di hadapan Allah. Wa absaruhum, penglihatan mereka. Wa juluduhum, bahkan kulit mereka menjadi saksi dunia. Bima kanu ya'malun. Masya Allah. Akan apa yang kalian berbuat. Jadi hari ini mohon maaf, duduk jalan kaki. Mau kemana? Saya mau menghadiri sholat berjamaah. Duduk di majelis ilmu. Kaki kan jadi saksi. Bagi kalau yang sering yasinan, insya Allah hafal itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Terus wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Allah. Ini yang pandai bicara di kunci Allah. Di dunia bisa ngeles. Apa Anda melakukan begini? Tidak. Apa Anda mengambil harta ini? Tidak. Bahkan koruptor masih bisa kabur dari negeri. Ada yang kabur?
Bukan di sini Islamnya, karena matanya juga beda. Tapi mohon maaf, di dunia disalahi, di yaumil akhir pasti ditakdir. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dikunci. Habis dari mana Pak? Habis dari pengajian, ditanya sama istrinya. Padahal habis nongkrong ngopi. Astagfirullahaladzim. Ketika ditanya, ngajinya di mana? Bohong lagi nggak? Bohong lagi. Ngajinya ngarang Pak. Pas ditanya, ustadznya siapa? 3 kali bohong. Maka jangan sekali-kali bohong sama siapapun. Sama istri ada. Sama siapapun. Allah Rabbi, semua diminta pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak jadi saksi. Ini akan bicara. Kaki akan bicara. Bahkan tadi kulit, ini jangan dikira kulit. Makanya Masya Allah, kalau ketemu salam itu bukan tempel gitu doang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min muslimin yaltaqiyan fayatasafah. Kalau 2 orang muslim bertemu kemudian musafah. Musafah itu Masya Allah, ketika melihat saudaranya, itu wajah yang terbaik. Ada juga salaman Nabi masih sehat. Wajahnya masih tidak dipasang wajah terbaik. Berikan wajah terbaik. Dan bisa jadi ketika ketemu ini, oh saya pernah ada masalah sama dia. Ketika musafah ini dilepaskan, tidak ada beban, tidak ada kebencian. Sesama muslim, ma min muslimain fayatasafah, ma min muslimain yaltaqiyan. Setelah salaman illa ghufirallahu lahu, melainkan Allah ampuni kedua. Bayangkan yang musafah qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Musafah saja menghapuskan dosa dan kesalahan. Ini amal saleh yang luar biasa. Kenapa? Ternyata kulit ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, si bulan yang sudah melakukan, saya menjadi saksi. Dalam surat Fussilat, kulit ini bicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Orang yang masuk neraka sampai ngobrol dengan kulit. Kulit, kenapa engkau menjadi saksi yang memberatkan atas saya? Qalu antaqana Allah. Kata kulit, saya bisa pandai bicara begini, Allah yang menjadikan aku bicara, pandai berbicara. Allah. Berat. Maka lakukan semuanya, jadi saksi. Kalau dalam surat Al-Qiyamah, bal insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya. Dia yang lahir nggak bakal dipanggil saksi yang lain. Fulan bin Fulan, dia ada benar Allah. Mohon maaf, kita tidak berdaya. Ketika dihadapkan pada Allah, seseorang tidak bisa mengelak. Dihadapkan pada Allah. Dan hadis yang Bukhari Muslim. Orang ini masih punya iman, walaupun masih punya kesalahan. Fulan bin Fulan. Ketika ditanya, alam taf'an kada? Kau berarti kan? Alam taf'an kada? Jawabannya, bala ya Rabb. Iya betul ya Allah. Benar ya Allah. Ditanya dosa-dosa kecil. Apakah kau melakukan ini? Betul ya Allah. Engkau suka nongkrong kan? Betul ya Allah.
Kalau lihat perempuan cantik di jalanan, dilihat nggak Pak? Dilihat nggak? Kenapa dilihat? Oh cantiknya, astagfirullahaladzim. Berarti masih normal, betul. Saya bicara sama orang normal. Tapi memang betul Pak. Kalau barang bagus pasti tahu. Jangankan yang masih muda, yang 70 tahun saja. Gimana cantik? Lumayan. Lumayan sekali dong. Karena mohon maaf cuma fisik doang. Tenaganya nggak ada. Kalau urusan nafsu mengada, ada habis-habis. Tapi semua ini akan ditahan di hadapan Allah. Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Kita semua ini nggak ada apa-apanya Pak. Ketika diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, dikunci. Bahkan diri kita menjadi saksi. Semuanya akan bicara di hadapan Allah. Orang ini dihadapkan kepada Allah. Orang yang masih punya iman, walaupun punya dosa iman, melakukan dosa besar. Dosa-dosanya banyak, tapi masih ada iman. Orang yang dihadapkan kepada Allah dan Nabi Muhammad Muslim. Ya abdi, alam taf'al kada, bala ya Rabb. Alam taf'al kada, bala ya Rabb, bala ya Rabb, bala ya Rabb. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ini masalah menghisab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Allah Ta'ala berfirman, ya abdi, faqad satartuha alaika fid dunya wa naghfir wa ana aghfirha laka wa yadkhulul jannah. Masyaallah. Wahai hambaku, sungguh aku telah menutupi aibmu ketika di dunia. Mohon maaf Pak, kalau kita ngukur pada diri kita, malu sebetulnya. Kita masih disebut orang yang saleh, kan Allah masih menutupi aib kita. Kalau Allah buka, malu sebetulnya. Insyaallah. Mohon maaf siapa? Coba nangkep. Siapa yang nggak punya dosa di sini? Ada? Coba kita lepas semuanya. Ada yang lepas ininya, lepas bajunya, lepas pakaian. Semuanya cuma pakaian saja. Orang masih menghargai kita, karena Allah masih menutupi kita. Coba kalau dibuka oleh Allah, apa yang akan terjadi? Maka Rasulullah SAW menjadi kepada kita, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Jangan sekali-kali membuka aib saudara. Siapa yang menutup aib saudara di dunia, satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Allah tutupi aib di dunia dan akhirat. Memang itu amal saleh. Bahkan ini Masya Allah, ya Allah, ngeri, terlebih kondisi sekarang. Jika Allah buka saja aib sedikit dalam sekejap hancur. Allah masih menutupi. Cuman hamba ini, dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya masih ada dosa-dosa besar. Yang tanya begitu ketakutannya. Dia menyampaikan kepada Allah pengakuan, saya ada dosa-dosa besar. Masih ada dosa-dosa yang aku sebenarnya dia mengharapkan yang aku lakukan. Dia mengharapkan ampunan Allah. Luar biasa. Saking kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Kita beruntung. Allah jadikan kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku ini
yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Jadi belum masuk surga, tapi akan masuk surga. Kalau ditanya di sini, insya Allah ingin masuk surga. Mau masuk surga? Mau masuk surga, Bu? Alhamdulillah. Mau sekarang mau besok? Hah? Mau masuk surga? Iya kan, kalau orang ingin masuk surga mesti mati dulu. Jadi mau sekarang mau besok, Pak? Ibu mau kapan? Ntar aja, Ustaz aja duluan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kalau untuk urusan mati belakangan. Hidup ini sudah diatur oleh Allah. Kalau orang yang beriman kepada Allah, hidup itu kan lebih berharga. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Banyak orang yang lalai dengan kehidupan itu. Dalam surat Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh engkau lalai akan kehidupan akhirat ini. Kebanyakan orang lalai. Sekarang orang kebanyakan kuliah atau banyakan ngaji? Banyakan yang sholat apa yang nggak sholat? Banyakan yang sholat apa yang nggak sholat? Hah? Tahu dari mana, Pak? Hah? Lalu nyalahin keseharian, katanya Ustaz. Banyakan yang sholat apa yang nggak sholat? Banyakan nggak sholat, Pak. Inna katsiran minan nasi lafasiqun. Kebanyakan manusia fasik. Tahu fasik? Apa? Bengkok. Kalau di tempat saya paling gampang orang fasik itu selalu mengingat-ingat kalau guru saya ketika di pondok. Tahu nggak pasekon? Mohon maaf kalau orang Sunda tahu pasekon. Ada yang tahu pasekon? Siku. Siku ada nggak yang lurus? Hah? Bengkok. Kerjaan siku apa? Apa? Ngelurusin, Pak. Enak aja niku. Lurus. Garis. Emang ada yang bengkok-bengkok? Nggak ada. Garis. Siku. Garis. Kerjaannya meluruskan, tapi dia sendiri. Alhamdulillah. Orang pasti tempatnya di mana? Kata siapa? Jangan-jangan kata Ustaz lagi gitu ya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang beriman seperti orang fasik? La yastawun, beda. Orang beriman di mana tempatnya? Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Tempatnya surga orang beriman. Orang fasik, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Tempatnya neraka. Nauzubillah. Dan kalau orang sudah masuk neraka susah untuk keluar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap mereka kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mau keluar di neraka dibalikin lagi. Mau ke mana? Wa qila lahum, dikatakan oleh mereka orang masuk neraka, dzuqu 'adzaban nar, rasakan itu adab neraka alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian mendustakan siksa itu. Mana ada neraka itu? Enak aja Ustaz ngomong neraka. Kayak yang pernah ke neraka sudah. Ada nggak orang bicara begitu? Siapa? Hah? Iya orang. Pikirin Ustaz tadi ngomong. Banyakkan nuduh saya yang mana. Ada orang yang tidak percaya.
Mana ada surga itu? Padahal fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Dibuka kasyafnya pada hari itu, fabasarukal yawma hadid, maka penglihatanmu begitu tajam. Kenapa? Karena surga dan neraka ada di hadapan. Dalam surat Al-Fajr, wal malaku saffan saffa, malaikat bersaf-saf di hadapan Allah di mana? Waji'a yawma idzin bi jahannam, Allah didatangkan kepada mereka. Waji'a yawma idzin bi jahannam, didatangkan pada hari jahannam di hadapannya. Yauma idin yatadzakkarul insan, baru manusia pada hari itu sadar. Yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, cuman ada gunanya, sia-sia. Itu sudah dijelaskan dalam surat As-Sajdah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yakinnya ketika neraka sudah di hadapannya, bukan pada tempatnya, maka penyesalannya tidak ada taranya. Biar kita tidak menyesal, maka dunia ini persiapkan dengan sebaik-baiknya amal saleh. Jangan dianggap sepele amal saleh. Saya mau nanya, baca Quran, orang yang baca satu ayat dengan orang yang baca satu juz, sama nggak pahalanya? Banyakan mana pahalanya? Hah? Banyakan satu juz. Sehari baca berapa juz? Setengah juz, katanya banyakkan satu juz. Nonton TV dengan baca Al-Quran, mana yang besar manfaatnya? Mana yang banyak pahalanya? Mana yang paling lama ditonton? Baca Quran apa nonton TV? Hah? Katanya nonton TV tidak ada manfaatnya. Baca Quran banyak pahalanya. Tapi kenapa baca Quran yang ditinggalkan? Ada yang kuat baca Quran 3 jam? Kuat baca Quran 3 jam? Nggak lirik-lirik? Ada? Ada yang pernah sholat 1 jam? 2 rakaat? Belum? 2 rakaat 1 jam pernah? Nah, coba sesekali 2 jam sholatnya. 2 rakaat 1 jam, 2 rakaat 1 jam. Dicobain. Itu imamnya luar biasa tadi. Nikmat kalau imam bacanya enak. Kita tahu amal soleh, tapi kadang-kadang kita meninggalkannya. Padahal Allah menyuruh, hasibu, Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menjelaskan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo kita sama-sama hitung. Sebab yaumil akhir pasti akan ditanya. Semua yang kita lakukan ini tidak akan satupun melainkan pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hari ini kita duduk di balas oleh Allah. Insya Allah menghapuskan dosa dan kesalahan. Hari ini Bapak senyum dengan saya, walaupun ada yang nggak senyum. Ya. Insya Allah ibadah. Dalam hadis At-Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akika laka sadaqah. Rawahu Tirmidzi. Senyum ketika bertemu dengan saudaramu itu sedekah. Ya, jangan melotot saya, Pak. Nggak enak kalau melotot ya. Kayak musuhan saja gitu ya. Bertemu juga jarang ya. Masalah juga nggak ada. Ngapain kita melotot-melototan? Ya. Kalau mau ngajak ribut di luar saja, Pak ya. Saya langsung pulang. Tapi memang mohon maaf. Hidup besok tidak akan pernah terulang.
Orang yang paling cerdas adalah orang yang persiapkan bekal sebelum kematian. Pada hakikatnya hari ini kita sama-sama kumpul memperingati bulan haram ini. Hakikatnya sebetulnya kita sama-sama mendekati kematian. Mohon maaf, berjalan terus mendekati kematian. Tinggal masalah giliran, itu sudah diatur oleh Allah. Ya, bisa Bapak yang duluan, saya yang belakang. Ini rahasia Allah. Karena memang rata-rata yang duluan adalah yang tua. Astagfirullah. Hati-hati, di samping kanan kiri banyak orang tua. Nggak boleh begitu ya. Tidak ada yang tahu umur itu. Memang, tapi umumnya memang orang tua. Karena daun yang duluan jatuh adalah daun yang hati-hati Ustaz katanya. Daun hijau juga bisa jatuh duluan. Ditebang Pak. Langsung jatuh, rontok semua. Untuk urusan itu kita nggak usah khawatir. Bapak nggak usah ingin mati duluan ya. Karena sudah ada. Yang paling baik adalah ayo kita sama-sama siapkan bekal kita dengan sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Baqarah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Sebaik-baik bekal adalah takwa. Memang tidak ada yang lain, Pak. Di dunia kita nggak ada apa-apanya, pejabat juga bukan, rakyat gitu-gitu aja. Orang berilmu juga enggak, hafal Al-Quran juga enggak. Oh, ngapalin juga susah. Baru satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Min dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alhamdulillah, sudah dapat satu ayat, Pak. Besoknya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal bulan lagi. Sampai ada orang ketika ngimamin salat, Allahu Akbar. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. Ini kisah nyata, bukan omong kosong. Imam sholat Jumat, bukan saya, Pak ya, dan bukan yang di sini. Kenapa? Luar biasa. Kita sudah ngapalin susah, mau tahajud nggak tiap hari. Alhamdulillah tiap hari bangun, Ustaz. Alhamdulillah, kencing doang. Sudah kencing tidur lagi. Padahal ngambil wudu, sholat 2 rakaat minimal. Aduh, saya susah bangun, minum air putih yang banyak, 1 botol aja sebelum tidur. Insya Allah bangun. Iya, nggak usah pakai alarm. Betulan, dijamin bangun kalau nggak percaya. Pulang, supaya apa? Setiap malam bisa bangun. Mau kapan lagi kita ibadah? Kalau bukan, saat ini kita diberikan kesempatan. Masih bisa bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Belum tentu hari esok masih ada. Nah, mulai saat ini sama-sama. Mulai datang ke rumah, diniatkan untuk sholat tahajud tiap malam. Berapa rakaat? Berapa? 11. Saya mah witirnya habis sholat isya, silakan Pak. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berwasiat untuk tidak meninggalkan 3 hal, termasuk witir sebelum tidur. Kalau bisa witir sebelum tidur lebih bagus. Saya termasuk yang melakukan itu, witir sebelum tidur setiap hari. Ya. Kenapa? Kalau saya tidak bangun, saya sudah witir.
Tapi kalau saya bangun, saya tidak usah mikir lagi, tinggal sholat. Bangunnya mepet jam 4 kurang seperempat, sholat. Walaupun 2 rakaat, semua akan dibayar oleh Allah. Kita ini banyak masalah, banyak urusan, banyak hutang bisa jadi juga banyak, ngadu sama Allah. Bangun tengah malam, karena Allah paling senang kalau diminta terus. Ini mohon maaf, orang itu nggak suka punya tetangga minta terus kepada kita tiap hari. Senang apa sebel, Pak? Senang apa sebel? Kenapa sebel, Pak? Nggak mau nolong? Hah? Allah, manusiawi. Pak, ada garam sedikit. Pak, punya rokok sebatang. Pak, saya belum makan lama-kelamaan. Ini orang nggak tahu diri, tiap hari dikasih. Tapi Allah tidak pernah bosan ketika melihat hamba-Nya. Bahkan dalam hadis Abu Daud, Allah malu, dan kita menjadi soleh ini. Allah malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa sampai meneteskan air mata, merengek-rengek kalau tidak diberi. Allah astagfirullah. Ayo kita sama-sama hidupkan malam. Supaya apa? Dalam hadis At-Tirmidzi, kalau ingin masuk surga dengan selamat, 1, sebarkan salam, afsyus salam. Ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan, bro, bukan. Nggak ada pahalanya. Ucapkan assalamualaikum. Yang keduanya, beri makan kepada orang-orang miskin, terlebih orang-orang yang kekurangan, yang membutuhkan. Yang ketiganya, bangun di tengah malam ketika orang-orang sedang tidur. Dalam hadis At-Tirmidzi, tadkhulul jannah bisalam. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Ending kita hidup ini sebetulnya itu. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sama-sama, karena sudah jam, mohon maaf tidak ada mengingatkan. Saya sengaja ini udah lebih tidak ada mengingatkan bersama. Ternyata ini memang sengaja ya. Saya sengaja, saya nggak tahu ya, tapi memang kita harus berhenti, Pak. Sudah ibu ini di depan melotot saya terus ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya, kita bisa mengambil manfaatnya, dan lebih khusus Allah berikan kepada kita di sisa umur yang ada untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah agar negeri ini diberikan oleh Allah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang bisa membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah mengganti pemimpin-pemimpin yang buruk, orang-orang yang buruk dengan orang-orang yang terbaik dalam urusan agama, dan lebih kehidupan dunia dan di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azabnya dunia dan akhirat. Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala musibah azab dunia dan akhirat. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita dijadikan saleh-saleh, dan Allah kumpulkan kita semua di dunia dalam kebaikan, di yaumil akhir dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم اجعلنا أولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم الفاسقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum ditutup, kita sama-sama istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Sekali lagi.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Kita sama-sama tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kalau ada ucapan yang kurang baik termasuk yang disampaikan terlalu kasar, karena memang saya makhluk kasar, kalau ibu-ibu makhluk halus ya. Barangkali itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.